Ibu sahabat Kristus, para muda dan para anak, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan kembali ya, dari Lukas pasal 11 ayat 33 sampai 36. Mari berdoa terlebih dahulu sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Ya Tuhan, inilah kami yang terus mau dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan. Kami mau pikiran dan tubuh kami dijaga, ditolong, dipimpin oleh Tuhan sehingga langkahnya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Bapa dengan kerendahan hati. Mohon Roh Kudus-Mu bekerja. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Sahabat, inilah Lukas pasal 11 ayat 33 sampai 36. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, supaya orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu bukanlah kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu, inilah kisah saya dengan Mang Sotomi. Mang, Sotomi satu ya, pinta saya dengan mulut yang sedang tergiur wanginya rempah sotomi dan jadi kelaparan. Lalu saya melanjutkan, pakai air matang kan? Tiba-tiba si Mamang bersuara tinggi. Katanya, saya jualan bukan baru Neng, mosok pakai air mentah. Dengan tenang saya menerima penjelasannya dan berkata, oh ya sudah Mang, saya ndak pakai daging ya Mang, urat saja, tuh itu tuh urat, banyak, pilih yang empuk ya. Lagi-lagi si Mamang meninggi suaranya. Saya kan dari tadi sudah bilang, saya bukan pedagang baru. Saya tahu kok mana daging, mana urat. Ada pemuda di sebelahnya si Mamang yang dari tadi ikut membantunya. Ia membantunya dan menyebutkan pesanan pelanggan-pelanggan kepada si Mamang di sebelahnya. Ia lalu menghadap ke saya, menutup mulutnya dengan satu jari. Kata saya kepadanya dengan pelan dan hampir berbisik, si Mamang sensi ya. Dia hanya merapatkan mulutnya saja. Tanda tidak mau bicara. Tangan si Mamang tetap meracik mangkok-mangkok soto dengan muka masam. Lalu sekali lagi saya bilang pada si Mamang, jangan marah ya Mang, jangan pakai cuka, kasih limaunya saja banyakan. Si Mamang menjawab dengan ketus, iya, 1 limau tambah 2.000, kata si Mamang ketus. Lalu saya menjawab, iya Mang. Selama nunggu dan lalu makan sotomi, saya merenung. Kenapa sih Mamang marah-marah ya? Mungkin selama ini ia sudah mendapat banyak celaan karena beberapa kekurangan yang sebenarnya tidak perlu menjadi masalah. Atau si Mamang memang sedang kumat darah tingginya karena satu dan lain hal. Kalau Mamang menyalahkan saya punya alasan. Saya memang penggemar sotomi, tapi saya pernah mules berat setelah makan sotomi di suatu tempat. Pikir saya kemungkinan karena kuahnya bukan air matang. Itulah sebabnya mengapa saya bilang pada Mamang.
dan perut saya pada waktu itu tidak bisa kompromi dengan daging. Perut saya ini tidak bisa mencerna daging yang berserat itu. Tetapi kalau urat yang empuk, it's okay. Ya sudah, saya berusaha memahami saja apa yang tidak saya ketahui tentang diri si Mamang yang jadi pemarah itu. Saya tidak minta maaf karena saya merasa tidak bersalah kan. Dan saya mengambil sikap memaafkan saja sikap si Mamang tadi. Saya bayar berapa, Mang, untuk tambahan limaunya terakhir setelah saya makan? Saya tanya dengan tenang. Si Mamang dengan tenang juga menjawab, "Limaunya gak usah kok, Neng." Tenang saya. Si Mamang juga ternyata memaafkan saya. Sahabat Kristus yang saya kasihi, kalau hati dan pikiran kita tenang, maka tubuh dan sikap dan langkah kita juga jadi tenang. Dan kemudian jadi bisa melakukan apa-apa sesuai dengan kehendaknya. Tentu saja kesal, marah, kecewa, tidak apa-apa kok. Tapi tetaplah tenang. Jangan dikuasai kegelapan. Karena kita punya Tuhan, Sang Sumber Terang, yang menerangi kehidupan kita dan membuat kita sungguh-sungguh dipenuhi ketenangan. Ketenangan untuk melihat, ketenangan untuk memahami, pun kemudian ketenangan untuk bertindak. Bersukacitalah sahabat Kristus semua, karena Tuhan selalu menerangi kehidupan setiap orang yang mau memberi dirinya diterangi oleh cahaya kasih dan anugerahnya. Nah sahabat, selamat bersyukur karena terang Tuhan bersama-sama kita. Tuhan memberkati sahabat semua. Sampai jumpa ya.